kok kamu bikin pesta besar-besaran di Surabaya, Makau, dan Hong Kong? Nggak takut uangnya habis? Kepo banget ya. Benarkah kau mapan suka foya-foya? Uang boleh ada, tapi kalau dalam hatinya nggak bisa bahagia juga nggak akan terasa nyaman hidupnya. Generasi yang pertama tuh generasi yang bersusah payah untuk Bekerja mencari keras dan gitu ya, Pak? mengumpulkan aset. Generasi kedua itu generasi yang menikmatinya. Tapi nanti generasi ketiga, generasi yang menghabiskan. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Deris Kita, inilah Duit. Pernah nggak sih kebayang punya uang yang banyak dan nggak habis-habis sehingga nggak perlu galau lagi tentang cicilan yang belum lunas? Katanya, kaum mapan itu hidup bergelimang harta dan penuh kenyamanan. Jadi nggak ada tuh kegalauan finansial ngeliat sisa saldo di tabungan. Tapi emangnya benar seperti itu? Kita akan cari tahu seluk-beluk tentang kaum mapan hari ini bersama saya Deris Kita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini. Kalau biasanya kita berulang tahun itu dirayakannya bersama keluarga atau kita raktir sahabat-sahabat dekat dan tiup lilin, pernah nggak sih ngebayangin gimana rasanya merayakan ulang tahun di 3 negara berbeda? Nah, bersama saya sudah ada Patricia Mayore yang sempat viral beberapa waktu yang lalu karena merayakan ulang tahun di 3 negara berbeda. Langsung aja saya mau menyapa Patricia. Patricia, hai. Halo. Hai Patricia, aku manggilnya Hai apa nih? Kak Del. Aku manggilnya apa nih, Patricia ya? Patricia aja. Patricia, apa kabar? Baik. Kak Del sendiri gimana? Luar biasa. Surabaya aman ya? Aman, ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Pat, aku mau nanya ini. Kesibukan seorang Patricia Mayore sekarang apa sih? Kalau kesibukannya sekarang kan masih kuliah juga, jadi belajar, kuliah. Terus juga kadang bantu orang tua punya bisnis, sama emang sekarang banyak kayak photoshoot, terus kemudian jadi misalnya narasumber atau bintang tamu, sama juga lagi proses untuk mau bikin bisnis sendiri gitu. Dengar-dengar Patricia bukan hanya cantik, bukan hanya peka terhadap peluang bisnis, bukan hanya kaum mapan, tapi Patricia ini punya satu gerakan yang namanya The Heart of Patricia. Aku pengen Patricia ceritain ke teman-teman kira-kira ini gerakan apa, Pat? Oke, jadi The Heart of Patricia itu sebenarnya gerakan seperti organisasi yang non-profit gitu. Jadi The Heart of Patricia sendiri ini sebenarnya terbentuk dari aku sendiri yang pada saat pandemi waktu itu karena ada COVID kan, terus kemudian ada melakukan donasi ke pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan semenjak itu banyak banget teman-teman keluarga yang pengen join juga dan menjadi bagian untuk bisa mengurus lah istilahnya. Nah akhirnya kenapa enggak dibuat suatu organisasi dan di situ dibuat terbentuklah The Heart of Patricia ini gitu. Tadi kan aku di awal sudah sempat bilang ya bahwa di beberapa tahun lalu Patricia ini sempat menggegerkan media sosial karena merayakan ulang tahun di 3 negara. Itu ulang tahun keberapa, Pet? Ulang tahun ke-17. Sweet 17. Aduh, Iya, Sweet 17. sweet banget ya perayaan ulang tahunnya di 3 negara. Itu benar gak sih? Boleh gak sih ceritain kamu kemana aja dan sama siapa aja? 3 negara itu Hong Kong, Makau, sama yang satu tuh di Indonesia. Benernya sama Hong Kong sama Makau kan deket ya. Cuman kan namanya media, jadi dihitung sebagai 3 negara gitu. Ya. Kalau yang ke Hong Kong sama Makau itu sama teman-teman dekat, sama keluarga, sama juga ada beberapa kru. Jadi bagian yang foto video, sama IO-nya juga. Kemudian kalau misalnya yang di Surabaya emang adain party, jadi ada yang private party di hari pertama, yang hari kedua itu yang party yang besar, yang banyak orang gitu. Itu kalau
yang party besar itu memang mengundang cukup banyak orang, kurang lebih sekitar 1.200 gituan lah, 1.200, 1.000 lebih lah. 1.200 orang ya, Pet. Yang harus Iya, diingat ini sebelum pandemi. Benar ya, Pet? iya benar, sebelum pandemi. Itu Agustus 2019. Agustus 2019 merayakan ulang tahun ke-17 di 3 negara berbeda, memboyong teman-teman dan keluarga. Kenapa dulu kita belum kenal ya, Pet ya? Jadi, Tapi untung kan sekarang bisa kenalan. iya benar-benar. Nanti kamu ulang tahun ke-25 atau ke-30 inget aku ya, Pet ya. Gantian kakak yang ngundang aku. Kok jadi ditodong gitu ya. Ya udah deh, nanti aku undang ya, Pet, ke 3 kelurahan berbeda. Oke. Aku mau nanya lagi, emang kamu tuh udah pengen banget ya merayakan ulang tahun ke-17 itu memang harus spesial kah? Kamu request sama keluarga untuk bisa dirayakan di 3 negara? Atau ini ide siapa sebenarnya? Sebenarnya kalau Sweet Seventeen, kalau yang rencana di 3 negara itu tidak ada. Tapi kalau memang dirayakan dengan spesial itu iya, karena memang mungkin kalau masyarakat di Indonesia ya, utamanya mungkin orang Surabaya itu kalau umur Sweet Seventeen tuh kalau cewek memang biasanya dihadiahi party gitu sama orang tuanya. Ya. Nah kebetulan emang mau merayakan, tapi di Surabaya aja waktu itu. Cuman pada saat itu aku bilang sama mama papa aku kalau misalnya di Surabaya aja kan dengan orang yang begitu banyak pasti nggak bisa intimate dengan teman-teman yang deket kan. Ya. Makanya aku request buat bisa travel gitu. Nah, kenapa kok pilihnya Hong Kong Macau? Karena waktu itu aku merasa aku nggak mau yang terlalu jauh, jadi mau yang di Asia aja. Tapi mau yang different gitu. Kalau mungkin Singapura, Malaysia mungkin udah lumayan banyak, jadi pilihnya di Hong Kong Macau gitu. Oke, pengen jalan-jalan tapi nggak jauh-jauh amat, tapi pengen juga punya waktu intimate bersama dengan sahabat-sahabat gitu ya, Patricia. Benar. Kamu tahu nggak, karena kamu merayakan ulang tahun di 3 negara itu, kan viral di sosial media. Bahkan ada sebutan bahwa kamu itu adalah anak sultan. Ya kan? Nah, kalau kamu sendiri tanggapannya gimana? Kamu setujukah, nyamankah dipanggil anak sultan atau ada sebutan juga Crazy Rich Surabaya? Nah, kamu gimana menanggapi itu? Sebenarnya diaminin aja ya. Cuman kalau ditanya merasa risih atau enggak, sebenarnya itu ya lumayan risih. Karena kalau misal diomong sultan, masih banyak orang yang jauh di atas saya gitu. Dan juga mungkin sekarang saya bisa merasa comfortable itu karena orang tua, karena keluarga. Tapi saya sendiri belum bisa make a living for myself yang bisa se-comfortable ini. Jadi justru memotivasi saya sih, supaya saya sendiri bisa melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan lebih dari yang sudah ada. Gitu. Nice. Berarti yang bisa diambil dari Patricia tadi adalah sekarang Patricia mungkin bisa hidup nyaman karena mama papa begitu ya punya bekal untuk Patricia, tapi ini menjadi motivasi untuk kamu supaya kedepannya bisa mempertahankan keadaan ini atau bahkan jauh lebih baik lagi gitu ya, Pat? Iya, benar. Kamu sendiri punya tips nggak sih untuk mengatur finansial kamu? Kalau aku sih tipsnya misal dikasih ada uang gitu, lebih punya prioritas gitu. Jadi misalnya aku di bulan ini aku perlu ini. Nah, aku harus memprioritaskan uangku, spending aku untuk hal-hal tersebut dulu dibanding yang lain. Mungkin misalnya ke mall atau melihat online shop, aku kepengin ini, kepengin itu, mungkin bisa ditahan dulu gitu. Jadi lihat prioritas dulu. Kecuali memang emang udah beberapa lama belum beli ini, oke lah sekali-sekali. Cuman lebih banyak kalau misalnya ada lebih, ya lebih baik ditabung lah untuk investment ke depan. Aduh, mantap banget. Berarti kalau misal dalam 1 bulan itu harus bikin skala prioritas, membedakan mana yang ingin sama mana yang butuh gitu ya, Pet? Iya, benar. Oke, kamu masih mikirin itu, mana yang ingin dan mana yang butuh? Atau enggak? Masih dong. Oh, masih. Bahkan Patricia sendiri juga nabung, ya, Pet? Iya.
Oke, berarti tetap dikasih uang jajan sama mama dan papa, cuma penghasilan pribadinya lebih dipilih untuk ditabungkan. Aku Iya, akan nanya-nanya benar. lagi beberapa pertanyaan ke Patricia, cuma aku mau ada satu games nih buat Patricia. Oke. Jadi nanti aku akan ngasih tahu pernyataan, nanti Patricia akan bilang itu mitos atau fakta. Siap? Oke. Benarkah bahwa kaum mapan itu tidak perlu bekerja keras? Mitos. Kenapa, Pat? Eh, Jawabnya cepet ya. Ya Mm-mm. mungkin karena prinsip aku kalau orang yang merasa sudah mapan dan tidak mau bekerja itu apa ya? Apalagi maksudnya dalam usia seperti aku, Ya, karena kita kan dikasih modal sekolah kan, istilahnya dikasih modal tuh pendidikan. mm-mm. Dan pendidikan itu eh, modal kita yang bisa yang harusnya kita memang bawa sampai ke depan untuk create something, untuk bekerja akan sesuatu gitu. Oke. Mungkin kecuali orang yang usianya udah memang dia sudah punya karya yang luar biasa mau retire itu beda cerita Beda ya cerita. gitu. Cuma kalau usia produktif berarti harus tetap bekerja keras gitu ya, Pet. Oke, Iya, benar. itu ternyata mitos, teman-teman. Pernyataan berikutnya, apakah kaum mapan itu selalu memiliki privilege dalam kehidupannya? Memiliki privilege dalam kehidupan. Gimana tuh? Fakta sih. Fakta ya? Iya. Iya. Oke, Jadi cuma pasti punya privilege tersendiri sih. oke, tapi privilege ini pun nampaknya harus dimanfaatkan juga ya. Kalau misalnya kita nggak Iya, peka, benar. nggak memanfaatkan juga nggak ada gunanya juga. Betul ya, Pet? Iya, benar. Aku Benar udah banget. latihan nih jadi kaum mapan ya kan. Doain ya, Pet, nyusul. Pernyataan berikutnya, benarkah kaum mapan suka foya-foya? Mitos atau fakta? Kalau aku mitos karena aku bukan tipe yang terlalu suka tiap hari weekend party gitu, bukan. Jadi depend sama orangnya sih kalau itu. Tapi kalau untuk aku itu mitos Oke, gitu. mitos. Lanjut. Apakah kaum mapan pasti hidupnya nyaman? Fakta atau mitos? Mitos. Kenapa? Kan enak. Katanya. Nyaman kan nyaman kan nggak selalu bergantung dari uang. Jadi nyaman kan secara mental juga harus nyaman kan. Belum tentu uang boleh ada, tapi kalau dalam hatinya nggak bisa bahagia juga nggak akan terasa nyaman hidupnya. Uang boleh ada tapi kalau dalam hati ngerasanya nggak bahagia itu juga nggak akan nyaman hidupnya. Aduh, dalam banget, Pet. Terakhir, apakah kaum mapan tidak perlu anggaran keuangan? Fakta atau Mitos. mitos? Mitos. Mitos. Iya, perlu. Oh, Perlu ya. anggaran keuangan sih. Ya, Gitu. Karena kita mesti tahu income berapa, spending berapa, terus bulan ini gimana, bulan depan gimana, supaya uangnya nggak mati, bisa develop terus. nah, supaya uangnya nggak mati. Nah, tadi permainannya kira-kira mungkin teman-teman ada gambaran ya bahwa banyak sekali mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Kalau kaum mapan itu dipikirnya enak-enak aja, nggak usah mikirin finansial. Ternyata Patricia pun sudah menjelaskan ke kita semua kalau walaupun kaum mapan sekalipun itu harus tetap memikirkan yang namanya finansial gitu ya, Pet. Oke. Yes, benar. Semoga kita yang dengerin adalah kandidat-kandidat kaum mapan berikutnya ya. Oke? Oke, kita amini dalam hati. Patricia, aku nih ya kalau misalnya ulang tahun itu aku paling ngerayain barengan sama keluarga juga, sama seperti Patricia, terus sama teman-teman juga, tapi paling di restoran gitu atau enggak di rumah gitu tiup lilin. Sebenarnya kalau dari cerita Patricia yang merayakan ulang tahun di 3 negara, aku nih cuma pengen tahu. Kamu kan tadi sudah bilang, kamu ini punya skala prioritas nih. Tahu mana yang butuh, tahu mana yang ingin gitu ya. Kok kamu bikin pesta besar-besaran di Surabaya, Makau, dan Hong Kong? Nggak takut uangnya habis? Kepo banget ya. Aku nih mau gini loh, Pet. Aku mau latihan jadi kaum mapan, jadi besok nggak kaget. Boleh kasih tips gak, Pet?
Kenapa kamu memilih Eh, merayakan itu? Sebenarnya kalau merayakan Sweet Seventeen yang seperti aku bilang tadi itu Mm-mm. kan hadiah dari orang tua. Jadi emang mungkin dari kecil karena apalagi anak cewek hadiahnya ya nanti Sweet Seventeen dibikinin party gitu. Jadi memang mungkin mereka udah mungkin ada lebih yang memang ditujukan untuk perayaan ulang tahun itu tadi Berarti gitu. udah dianggarin kali ya sama mama dan papa untuk perayaan Sweet Seventeen itu udah ada anggarannya sendiri gitu ya, Pet? Yes, jadi mungkin itu tadi ya, mungkin karena itu hadiah ya, karena Mm-mm. mungkin Sweet Seventeen kan juga sekali doang dirayainnya juga pada saat Sweet Seventeen itu, makanya mau create sesuatu yang special. Kalau yang masalah keliling ke 3 negara itu kan juga request dari aku gitu. Jadi itu pun juga ada beberapa sponsor loh yang ke 3 negara itu. Jadi Wow. makanya mungkin eh, apa kalau misalnya anggaran tetap harus mengerti mana kebutuhan keinginan, tapi kalau Seventeen itu lebih ke hadiah. Oke, Patricia sendiri walaupun termasuk dalam kaum mapan, tapi bisa dibilang peka terhadap finansial. Tahu membedakan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan dengan membedakan skala prioritas. Bahkan Patricia pun sudah menyinggung beberapa literasi keuangan seperti tadi harus menabung, harus investasi dan berbisnis juga. Tapi untuk lebih lengkapnya, aku akan mengundang expertnya langsung untuk ngobrol barengan aku dan Patricia tentang literasi keuangan. Di sini sudah ada Bapak Jeffrey Ki selaku Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Apa kabar Pak Jeffrey? Baik, apa kabar Dea? Apa kabar Patricia? Baik, halo Pak. Halo, Pak sehat Pak? sehat. Oh, Sekarang kesehatan itu aset paling berharga. setuju banget. Sekarang, Ah, aduh, mendingan sehat deh gitu ya Pak ya. Tidak Ya, ternilai harganya ya Pak. betul. Aku setuju banget. Pak, tadi kita sudah ngobrol. Saya mewawancarai Patricia. Karena Patricia Mayore ini sempat viral kan, Pak? Karena Ya, merayakan ulang tahun di 3 negara. Tapi ternyata sosok Patricia Mayore ini juga sudah paham nih seputar literasi keuangan, gimana ngepos-posin uang, dan lain-lain. Tapi aku mau tanya sama expertnya langsung terkait dengan isu ini gitu ya Pak Jeffrey. ya. Oke. Saya saya merasa sih ya, Mm-mm. dari pikiran saya tidak ada salahnya pesta-pesta itu, Oke. selama itu tidak mengganggu keuangan. Nah, Yang tidak benar adalah pesta yang dipaksakan dengan kondisi ketidakmampuan, hanya ingin menunjukkan kepada orang bahwa, saya mampu nih. Tapi itu kan melukai diri sendiri dan itu bisa membuat perencanaan keuangan yang sudah direncanakan berantakan. ini menarik nih. Pesta nih berarti boleh-boleh aja asalkan tidak mengganggu pos-pos keuangan yang sudah direncanakan gitu ya, Pak ya. Ya, Jangan pesta tapi ngutang, kurang lebih gitu ya, Pak. betul. Tadi Nah, saya dengar juga ketika ini bahwa orang tuanya memang sudah mempersiapkan. Itu mm-mm, berarti bahwa memang sudah dianggarkan. mm-mm, betul. Nah, sebelumnya orang tua daripada Patricia ini pasti sudah membuat rencana bahwa once di tahun ke-17 ulang tahunnya akan dibikin pesta. Ya, Jadi udah disiapkan dan saya pikir itu sesuatu yang sah-sah saja. sesuatu yang sah-sah saja asalkan tidak mengganggu rencana keuangan yang sudah dibuat. Betul. Pak Jeff, aku ada beberapa pertanyaan. Mungkin nanti Patricia juga Ya, kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Pak Jeffrey karena oke. pas banget ini ada pakarnya langsung sehingga bisa menjawab kekhawatiran kita gitu ya seputar keuangan. Yes. Pak Jeff, ada orang bilang kalau gak punya uang pusing, tapi kalau punya uang banyak gak kalah pusing. Nah itu Bapak setuju nggak Pak kira-kira? ya pusingnya beda-beda sih Dea. Orang Oke. nggak punya uang, pusingnya bagaimana mendapatkan uang. Ya, orang yang punya uang tentunya juga punya pusing bagaimana uangnya bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Bisa digunakan untuk bagaimana perencanaan keuangan di masa akan datang. Bagaimana uang ini bisa juga dinikmati oleh keturunan-keturunannya. Jadi pusingnya beda-beda sih. Setiap orang pasti punya masalah sendiri-sendiri, baik itu mau anak sultan, mau orang biasa, mau karyawan posisi tinggi, semua pasti punya masalah sendiri-sendiri. Semuanya pasti punya pusingnya sendiri-sendiri ya Pak Jeff.
Betul. Tinggal bagaimana nih memecahkannya, yaitu bagaimana caranya bisa tetap menjaga keadaan nyaman ini bertahan atau bahkan lebih baik hingga ke keturunan-keturunannya gitu ya Pak ya. Betul. Emang gimana Pak caranya supaya eh, bisa menjaga kenyamanan ini supaya uangnya bisa tetap banyak atau cepetnya gini deh Pak, gimana biar tetap kaya gitu Pak? Ada Ya, tips gak Pak Jeff? memang ini fenomena di dunia ya, banyak fenomena di dunia ini yang membuat orang berpendapat bahwa generasi yang pertama tuh generasi yang bersusah payah untuk Bekerja mencari keras dan gitu ya Pak. mengumpulkan aset. Betul. Generasi kedua itu generasi yang menikmatinya. Jadi bukan generasi pertama yang menikmatinya. Tapi Mm-mm. nanti generasi ketiga, generasi yang menghabiskan. Mm-mm. Nah, artinya kemapanan ini kan tidak bisa diwariskan seperti kita dengar, ini hartanya tidak habis 7 turunan. Enggak, ternyata generasi ketiga udah habis loh. Nggak usah Nah, nunggu bagaimana 7 ya Pak ya. bagaimana caranya supaya uang atau aset ini bisa dinikmati turun-temurun? Itu yang paling penting. Ya. Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan, yang pertama membangun bisnis yang berkesinambungan. Bisnis yang bisa jangka panjang. Jadi dengan demikian, bisnis ini tetap akan jalan walaupun generasi pertamanya atau generasi keduanya sudah tidak ada lagi. Ya. Bisa dilakukan oleh generasi setelahnya. Ya, generasi ketiga tetap bisa menikmatinya. Yang kedua, itu bagaimana tidak hanya bergantung kepada satu jenis bisnis atau investasi. Mereka bisa melakukan diversifikasi bisnis atau diversifikasi investasi sehingga mereka bisa tetap stabil. Misalnya ada satu risiko yang terjadi pada bisnis yang satu, maka bisnis lainnya tetap menghasilkan. Ya. Ini membuat mereka tetap bisa continue kan, tetap bisa menikmati bagaimana kemapanan itu di masa akan datang. Dan yang ketiga, mungkin yang seringkali orang juga lupa, kita juga bisa memanfaatkan instrumen proteksi dan investasi jangka panjang. Ini yang seringkali orang lupa, bahwa proteksi itu sebenarnya adalah salah satu dari investasi. Kita menginvestasikan sesuatu tanpa memperhitungkan proteksi, terjadi satu risiko, investasi kita habis semua. Artinya apa yang kita rencanakan untuk 7 turunan tadi, bisa saja habis di tangan kita ketika kita tidak memperhatikan risiko. Dan investasi dengan proteksi dan juga jangka panjang ini justru merupakan investasi yang tidak bikin sakit kepala. Karena kita menginvestasikan sesuatu untuk jangka panjang, tidak terpengaruh fluktuasi turun naiknya pasar. Ini mungkin yang juga perlu menjadi pilihan daripada kaum-kaum mapan, ya, kaum-kaum sultan untuk memikirkan bagaimana caranya menjaga kemapanan ini dari generasi ke generasi. Bagaimana menjaga kemapanan ini dari generasi ke generasi? Ini orang kadang suka lupa. Betul sekali kata Pak Jeffrey. Banyak sekali teman-teman kaum mapan yang mungkin beramai-ramai bikin bisnis, beramai-ramai membuka bisnis ABC, terus juga investasi kemana-mana. Tapi kadang suka lupa resiko ini ya Pak ya. Sampai akhirnya part Betul. yang proteksi ini malah suka kelupaan tuh. Sekarang ini kan kondisi tidak menentu ya, Ya. kondisi boleh dikatakan mencekam lah. Banyak orang takut gitu kan. Dan takut itu satu masalah, tapi pernahkah terbayang ketika kita terpaksa, walaupun kita sudah menjaga diri, menjaga protokol kesehatan, terpapar oleh virus ini. Virus ini begitu kita terpapar, biayanya nggak murah loh. Nah ini bisa membuat apa yang sudah kita kumpulkan untuk rencana menjaga kesultanan kita nih, bisa kacau. Nah, penting bagi kita punya proteksi, dalam hal ini kita punya asuransi kesehatan. Jadi kalau terjadi sesuatu, walaupun kita nggak kepingin sakit loh teman-teman. Ya kita nggak kepingin sakit, tapi kita punya proteksi. Once kita sakit, maka kita punya asuransi yang akan membiayai biaya rumah sakit yang tidak kecil tadi. Betul. Begitu. Betul. Karena sekarang di masa pandemi ini orang makin was-was, walaupun kadang kita sudah jaga jarak, sudah cuci tangan, sudah tidak pernah keluar rumah, tapi suka ada aja momen apesnya gitu ya Pak Jeff. Ya. Dan asuransi kesehatan ini menjadi penolong di saat apes gitu ya Pak Jeff kurang lebih. Betul. Karena Nah tadi setuju. saya bicara mengenai proteksi, Ya. tetapi juga ada satu hal yang perlu dijaga ya. Tadi saya bicara mengenai orang punya rencana, Betul. kemudian sudah punya proteksi. Itu bagus, itu salah satu modal utama kita untuk mencapai yang kita inginkan. Tapi tidak hanya itu saja, punya rencana dan juga punya proteksi, tetapi behavior, bagaimana tingkah laku orang-orang ini
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan tadi, bisa membuat rencana itu tidak tercapai. Kita punya rencana, kita sudah bikin investasi, kita sudah punya proteksi, tapi hidup kita foya-foya melebihi apa yang kita dapatkan. Ya percuma juga, habis juga. Oke. Artinya cita-cita kita ya nggak akan tercapai. Oke. Ini yang perlu juga dijaga ya, bukan berarti kita sudah punya terus kita, boleh melakukan apa saja begitu. Nah, berarti poinnya adalah ketika kita sudah merencanakan sesuatu, kita paham resikonya, kita melakukan proteksi, bukan berarti bisa leha-leha, foya-foya, tapi kita juga tetap harus memperhatikan perilaku kita sehingga tujuan finansial kita bisa tercapai. Nah, aku mau lempar ke Patricia Mayore. Kamu ada yang mau ditanyakan nggak? Ini mumpung ada Pak Jeffrey, ahlinya, pakarnya dari Manulife Indonesia. Siapa tahu kalau biasanya kalau orang yang mapan itu bingung bagaimana uangnya bisa diputar-putar atau uangnya bisa dimanfaatkan ke hal-hal yang berguna. Pet, kamu kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung sekarang Pet ke Pak Jeffrey. Silakan. Oke. Pak, sebenarnya sekarang ini banyak banget anak muda yang mau kalau misalnya mau mengembangin uang itu kan caranya macam-macam. Ada yang lihat grafik tiap hari, ya kan? Tapi kalau ngeliat grafik tiap hari, kadang bisa untung, bisa rugi. Nah, sebenarnya saya pengen tanya itu, sebenarnya ada nggak sih, Pak, instrumen keuangan yang bisa menjaga keuangan kita itu? Ya, instrumen keuangan sebenarnya banyak, Petris. Dan kita memilih instrumen itu tergantung dari profil risiko kita. Tergantung dengan usia kita. Nah, kalau kita usianya masih muda, kita boleh saja mengambil instrumen investasi dengan sedikit risiko. Karena apa? Karena waktu kita panjang. Nah, tadi kalau teman-teman anak-anak muda mulai bermain dengan grafik-grafik tadi, that's good. Karena mereka punya waktu panjang. Tetapi yang paling penting adalah tidak terjebak dalam permainan judi, investasi bodong. Nah, karena kalau itu ceritanya, maka resikonya besar sekali. Nah, terus apa instrumen-instrumen lain? Kita punya instrumen-instrumen yang reksadana misalnya. Di dalam reksadana apakah selalu untung? Itu pun tergantung dari bagaimana pilihan instrumen kita. Ya. Ini investasian kemana? Pasar uang kah? Obligasi kah? Saham kah? Saham dalam negeri kah? Atau luar negeri kah? Ya, itu tergantung dari profil kita. Kalau kita mau aman-aman saja, tenang-tenang saja, tidak gerasa-gerusu, tidak ikut-ikutan stres, mungkin kita bisa pilih instrumen dengan pasar uang atau instrumen dengan obligasi pemerintah. Tapi memang returnnya pasti tidak semenarik kalau kita bicara mengenai saham. Ya, itu pilihan kita. Nah, kalau tadi ada pertanyaan bagus, sebenarnya ada nggak sih instrumen jangka panjang? Saya mau kasih tahu, instrumen jangka panjang itu paling banyak kita peroleh itu di asuransi. Karena asuransi memang memberikan proteksi untuk jangka panjang. Dan kita bisa memilih jenis-jenis produk asuransi yang sesuai dengan kita punya tujuan keuangan. Karena ada juga proteksi yang masih bisa memberikan jaminan sampai ke generasi berikutnya. Tetap dilanjutkan sampai generasi berikutnya. Ada proteksi yang berlaku sampai usia kita 99 tahun. Jadi ini banyak sekali yang bisa kita pilih dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Oleh karena itu, saran saya kalau misalnya ditelepon ya atau diajak bertemu oleh agen asuransi, monggo ajak ketemu. Kita bisa dapat banyak tahu, kan keputusan membeli di tangan kita. Ya, bukan di tangan penjual kan. Nah, oleh karena itu tidak dasarnya kita dengar, kalau cocok dengan kita, mari kita lanjutkan. Kalau nggak cocok, sorry ya, saya nggak cocok. Mungkin saya mau cari instrumen lain yang lebih cocok. Tapi paling tidak investasi ini mendapatkan informasi di kita dulu. Jadi kita tahu nih, Pak Jeff, sesuai atau tidak. Pak Jeff, pertanyaan dari Patricia tadi juga mewakili gitu ya pertanyaan saya. Dan tadi Pak Jeff sudah sempat menyinggung. Kalau mungkin sekarang teman-teman millennials, kalangan usia saya nih Pak Jeff, kalau udah dengar ketemuan sama teman-teman asuransi atau di telepon asuransi, bawaannya itu nggak pengen tahu, bawaannya menolak, bawaannya defensif, enggak saya belum butuh, nanti aja deh saya belum butuh, padahal ternyata si asuransi ini justru investasi jangka panjang gitu ya Pak Jeff. Betul, memang asuransi ini unik ya, saya kasih tahu unik, dia ini pada saat kita mau beli, kadang-kadang kita nggak bisa beli lagi.
Maksudnya Jadi gimana nih? asuransi itu dibeli pada saat kita nggak butuh. Contoh nih, tadi kita cerita asuransi rumah sakit, Ya, ya kan? Kalau orang sudah sakit malah nggak bisa beli loh. malah nggak bisa Karena nggak ngeklaim ada ya Pak? asuransi yang mau beli, nggak mau jual kasih dia. Sekarang orang-orang yang di ICU misalnya, itu happy banget loh kalau bisa beli asuransi, karena dia Iya. tahu biayanya pasti mahal, tapi tidak ada satu asuransi pun mau menerimanya. Justru karena itu belilah asuransi ketika kita belum membutuhkan. Kalau kita sudah butuh, maka asuransinya nggak bisa kita beli lagi. Oke, belilah asuransi ketika kita justru tidak membutuhkan karena besok amit-amit nih kita kan nggak pernah tahu ya. Kalau kita ada di kondisi yang membutuhkan itu, asuransinya malah nggak mau nerima kita gitu ya Pak ya. Iya, betul, Ja- betul sekali. Jadi jangan sampai ada kata coba waktu itu. Ah sayang waktu itu aku nggak ini sama asuransi. Penyesalan itu selalu datangnya di akhir ya Pak ya. Betul. Kalau pendaftaran yang di depan kan, Apalagi pendaftaran Manulife ya bersama. Pak, terdepan. Aduh, pinter Dan ini banget. satu kalimat yang saya dapat bagus sih ya, Apa Dea ya. Pak? Saya dapat kebetulan saya dapat dari orang yang lebih dewasa dari saya. Dia Ya, bilang anak muda memang seringkali lupa untuk menjaga diri, baik itu kesehatan atau proteksi diri. Dia mengatakan syaratnya mati itu tidak harus tua Ya. dan syarat mati juga tidak harus sakit. Jadi ini mungkin yang perlu menjadi perhatian juga bagi anak muda ya, milenial, bahwa persiapkanlah diri sedini mungkin. Semakin cepat Anda mempersiapkan diri, maka Anda semakin tenang. Karena asuransi itu yang paling utamanya sebenarnya mungkin kita tidak terlalu memikirkan bagaimana investasinya mungkin ya, ya. tapi yang paling penting yang harganya tidak bisa dibayar adalah peace of mind, ketenangan. Kalau kita sudah punya asuransi, kita jauh lebih tenang. Kalau kita sudah punya asuransi, kita lebih mengambil keputusan itu kita lebih bisa bijaksana. Tapi Ya. kalau tidak, maka kita ada unsur resiko di dalamnya. Nah, resiko kita sudah kita alihkan ke perusahaan asuransi, sehingga kita lebih tenang. Jadi lebih tenang. Biasanya nih teman-teman kalau saya ngelihat orang-orang gitu ya di rumah sakit itu deg-degan itu bukan pada saat ketemu dokter, pada saat di kasir gitu ya Pak ya. Ya, betul. Kalau nggak pakai asuransi ya gimana mau tenang. Ada satu pertanyaan yang mungkin ini bisa jadi renungan untuk saya, untuk Patricia dan untuk teman-teman semua yang lagi nonton. Pak Jeffrey, kalau orang sudah berkecukupan sampai bisa memberikan warisan gitu ya ke generasi keturunannya, mau itu generasi ke-7 ke-8, ke-9 gitu ya. Dia nih sebenarnya bisa nggak sih Pak jatuh miskin? Saya berpendapat begini, kalau orang sudah bisa memikirkan kesejahteraan orang lain, maka dia seharusnya sudah sejahtera. Kalau dia memikirkan bagaimana nanti anak cucu cicitnya nanti harus tetap bisa menikmati gaya hidup seperti dia, berarti dia sudah pasti berkecukupan. Dan ketika orang sudah bisa berpikir untuk sekian puluh tahun ke depan, orang ini pasti sangat well planned, pasti sudah sangat terencana. Dan pastinya dia juga pasti melindungi dirinya, karena dia juga tidak mau ketika dia mempersiapkan aset untuk bisa dinikmati oleh generasi berikutnya, tapi generasi berikutnya itu harus menanggung gaya hidupnya dia. Pasti dia sudah rencanakan dengan baik. Makanya itu penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Itu salah satu yang menurut saya itu bisa mewariskan kemapanan. Dan ingat sekali, kemapanan itu tidak datang sendiri. Kemapanan itu direncanakan, dan direncanakan dari sekarang. Kemapanan nggak datang tiba-tiba dari langit brek gitu ya, tapi kemapanan adalah sesuatu yang direncanakan. Jadi kalau misalnya kita ingin melindungi keturunan kita nanti, otomatis dari sekarang lah kita harus melindungi diri kita sendiri dulu. Dan yang menarik gini ya Pak, bahwa yang diwariskan tuh ternyata bukan hanya harta, tapi juga hutang. Jadi jangan sampai generasi Betul, kita bukannya menerima harta, malah menerima hutang. Kan jadinya jatuhnya betul. pusing gitu ya. Pak Jeffrey ada pesan nggak untuk teman-teman semua yang sedang menonton atau millennials nih khususnya teman-teman anak muda seusia aku dan Patricia, ngarep seumuran. Kira-kira gimana nih Pak supaya bisa jauh lebih bijak dalam mengatur keuangan? Ya, saya senang sekali kaum milenial sekarang ini sudah jauh lebih melek finansial ya.
Dan saya melihat bahwa kalau dibanding dengan pada saat saya usia milenial sekarang, informasinya sangat minim. Dan ketika kita membicarakan mengenai finansial, dulu tuh sepertinya agak tabu. Sekarang udah terbuka. Ya, orang tua mungkin tidak terlalu terbiasa memberikan penjelasan, tapi informasi financial planner itu sudah banyak sekali. Jadi kita bisa mendapatkan ilmu. Tetapi semua itu tidak ada gunanya kalau kita tidak praktekkan. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kaum milenial bahwa dari sekaranglah kita punya kesempatan untuk mempersiapkan diri. Kita punya persiapan yang baik, maka hari depan kita akan jauh lebih cerah. Kita sekarang boleh miskin, pas-pasan, tapi pastikan di hari tua Anda itu sejahtera. Anda itu mapan, sehingga Anda tidak menjadi beban bagi generasi berikutnya. Itu pesan dari saya, mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang. Kalau boleh saya rangkum sedikit, obrolan saya tadi bersama Pak Jeffrey adalah kita sekarang bicara soal kemapanan itu datangnya nggak tiba-tiba. Kemapanan diusahakan, kemapanan dipersiapkan. Dan kapan waktu yang paling tepat untuk mempersiapkan kemapanan kita adalah hari ini, sekarang juga gitu ya. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan kemapanan itu sendiri ada berbagai aspek yang tadi Pak Jeffrey sudah sebutkan. Ada perencanaan, ada proteksi, dan jangan lupa perilaku kita pun harus kita sesuaikan sesuai dengan tujuan finansial kita. Kalau generasi muda seperti kita ini bisa mendapatkan informasi seputar finansial dengan mudah, tidak seperti generasi sebelum kita, itu tandanya kita juga jangan bermalas-malasan atau jangan berleha-leha, harus segera mulai nih. Mulainya kapan? Mulainya sekarang. Prakteknya kapan? Prakteknya sekarang. Waduh, lengkap banget ngobrol bersama Patricia Mayore dan juga Bapak Jeffrey Ki. Pak, terima kasih. Patricia, terima kasih atas waktunya. Semoga ulang tahun berikutnya bisa ngundang-undang kita ya Pak Jeff. Siapa tahu kita diajak ke Makau loh Pak. Gantian Manulife sama Metro TV yang ngundang Patricia. Oke. Manulife dan Metro TV yang ngundang Patricia dan Dearis kita. Itu ada request di belakangnya. Terima kasih banyak kesediaannya. Sehat selalu untuk kedua narasumber. Dan rekan-rekan sekalian, kalau tadi kita sudah mendengar percakapan seputar bagaimana kaum mapan itu bisa mengatur literasi keuangannya, bagaimana investasi jangka panjang lewat proteksi itu bisa menjaga kekayaan kita agar menurunkan kekayaan kita ke keturunan kita, maka kita udah dapat gambaran. Dan kalau misal teman-teman punya topik-topik menarik yang pengen kamu bahas juga, atau pengen bintang tamu siapa gitu yang mau aku ajak ngobrol juga di acara ini, bisa langsung kirimkan requestan kamu via Twitter atau Instagram kita di @duit_metrotv. Dan kalau kamu mau lebih banyak tahu lagi nih Bala Duit seputar produk-produk apa aja sih terkait dengan tadi yang sudah kita bahas, bisa langsung kunjungi websitenya manulife.co.id. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dipersembahkan oleh